Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Mazudin Khairul Watoni Ayudi, NPM 2216021. Di sini saya akan mempresentasikan asuhan keperawatan pada pasien PPOK. Untuk kasusnya sendiri, seorang laki-laki Tuan Reda berusia 55 tahun datang ke rumah sakit RSUD Penambangan Senopati Bantul, di mana untuk keluhannya itu pasien mengatakan sering sesak napas saat beraktivitas berjalan, dan pasien juga mengatakan sesak napas dan batuk berdahak, namun dahaknya tidak dapat dikeluarkan. Dan pasien juga mengatakan nyeri tenggorokan. Pasien juga mengatakan batuk berdahak sejak 3 bulan yang lalu. Pasien mengatakan cemas mengenai kondisinya jika sesak napas menetap dan menyebabkan ia tidak bisa bekerja seperti sebelumnya. Dari hasil pemeriksaan torak, yang pertama untuk inspeksinya, untuk inspeksi penggunaan otot bantu napas, breathing, pasien tampak batuk, respirasi 30 kali per menit, ekspirasi tampak memanjang. Nah, untuk palpasinya di sini tidak dapat nyeri, getaran simetris kiri dan kanan, ekspansi dada simetris. Nah, untuk perkusinya itu sonor, untuk auskultasinya mengisi semua lapangan paru, SpO2 93%, diagnosa medis PPOK derajat 2. Pasien tampak sesak napas, pasien tampak merasa nyeri. Pasien melakukan ADL dengan bantuan dari anggota keluarganya. Pasien tampak cemas, otot dan wajah tegang, dan tekanan darah 160/100 mmHg, dan nadinya itu 108 kali per menit, dan suhunya itu 36 derajat Celcius. Nah, untuk DODS diagnosa pertama itu ketidakefektifan bersihan jalan napas. Untuk DS-nya di sini, kalian mengatakan merasa sesak napas dan batuk berdahak. Kalian mengatakan tidak dapat mengeluarkan dahak. Nah, untuk DO-nya di sini pemeriksaan torak, di mana untuk infeksi itu penggunaan otot bantu napas, pasien tampak batuk, respirasi 30 kali per menit, ekspirasi tampak memanjang. Nah, untuk palpasinya di sini tidak ada nyeri, getaran simetris kiri dan kanan, ekspresi dada simetris. Untuk perkusinya di sini ada sonor, auskultasi, mengisi semua lapangan paru, SpO2 sama 93%. Untuk diagnosa medisnya itu PPOK derajat 2. Nah, untuk diagnosa yang kedua itu saya mengambil intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Untuk DS-nya di sini, kalian mengatakan sering merasa sesak napas saat beraktivitas seperti berjalan. Nah, untuk DO-nya di sini, pasien tanpa sesak napas, SpO2-nya itu 93%. Kalian melakukan ADL dengan bantuan dari anggota keluarganya. Untuk diagnosa medisnya di sini PPOK derajat 2. Nah, untuk yang diagnosa ketiga di sini saya mengambil nyeri. Untuk DS-nya itu pasien mengatakan nyeri di tenggorokan, di mana P-nya itu nyeri bertambah saat batuk, nyeri berkurang saat tidak batuk. Nanti Q-nya itu rasanya seperti ditusuk-tusuk, R-nya itu area tenggorokan dan abdomen. Untuk S-nya itu 5 atau sedang, T-nya itu intermittent. Kalian mengatakan sudah batuk berdahak sejak 3 bulan yang lalu. Untuk DO-nya di sini, pasien tampak merasa nyeri. Diagnosa medis PPOK derajat 2. Untuk diagnosa yang keempat, yang terakhir itu saya mengambil ansietas berhubungan dengan ancaman status terkini. Untuk DS-nya sendiri, kalian mengatakan cemas mengenai kondisinya. Pasien mengatakan cemas jika sesak napas menetap dan menyebabkan ia tidak bisa bekerja dan beraktivitas seperti sebelumnya. Untuk DO-nya di sini, pasien tampak cemas, otot dan wajah tegang, tekanan darah 160/100 mmHg, untuk nadinya 108 kali per menit. Untuk diagnosa perawatannya di sini sudah ada 4. Ketidakbersihan jalan napas berhubungan dengan kondisi terkait penyakit paru obstruksi kronis. Yang kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Yang ketiga itu nyeri berhubungan dengan agen cedera biologis. Yang keempat itu ansietas berhubungan dengan ancaman status terkini. Baik, untuk diagnosa pertama yaitu ketidakbersihan jalan napas berhubungan dengan kondisi terkait penyakit paru obstruksi kronis. Di sini saya mengambil NOC-nya itu yaitu status pernapasan, yaitu kepatenan jalan napas. Untuk NIC-nya di sini saya mengambil manajemen jalan napas dan manajemen pengobatan. Untuk diagnosa yang kedua yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Di sini saya mengambil NOC-nya itu
toleransi terhadap aktivitas, dan NIC-nya itu manajemen energi dan promosi keterlibatan keluarga. Nah, untuk diagnosa yang ketiga di sini yaitu nyeri berhubungan dengan agen hidrobiologis, di mana saya mengambil NOC-nya itu yaitu tingkat nyeri, dan NIC-nya itu pengurangan kecemasan. Tingkat kecemasan dan maksud saya NOC-nya itu tingkat kecemasan dan NIC-nya itu pengurangan kecemasan. Baik, itu saja asuhan keperawatan pada kasus PPOK. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.